Lintas Banul Sepekan kembali ke hadapan Anda. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin resmi meluncurkan aplikasi Parak Acil Online atau pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil online dan Bakujuk, Bakuliling Dokumen Administrasi Kependudukan Langsung Unjuk, sebagai layanan cepat mengurus administrasi kependudukan untuk masyarakat. Inovasi terus dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin untuk mempermudah masyarakat, khususnya dalam mengurus administrasi kependudukan. Terbaru, Wakil Wali Kota Banjarmasin meluncurkan aplikasi Parak Acil Online atau pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil online dan Bakujuk, Bakuliling Dokumen Administrasi Kependudukan Langsung Unjuk buah tangan di Sdukcapil Kota Banjarmasin yang ditandai dengan pemasangan jaket kepada petugas berlangsung Rabu 3 Mei 2023. Program yang dibuat dalam aplikasi tersebut memberikan pelayanan dalam proses pengurusan seperti pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, kartu identitas anak, dan lainnya. Program ini sangat mudah dilakukan masyarakat, bahkan saat santai di rumah dengan handphone Android dapat cepat. Meski begitu, Arifin Nor meminta pelayanan manual tetap diadakan. Inilah upaya kita agar visi misi kami artinya secara elektronik melakukan pelayanan kepada publik bisa terlaksana dengan baik, dan salah satu poin kita mudah-mudahan bisa dilaksanakan baik, tapi tetap saya bilang tadi manual tetap dilakukan juga ada, agar siapa tahu mengandat, siapa tahu memang ada yang tidak bisa kita dilakukan pelayanan. Ini tentunya dengan inovasi ini tambah inovasi yang lainnya lagi, nanti siapa tahu ada hal-hal yang lebih baik lagi, melakukan kebersamaan kerjasama yang baik tadi sudah dilakukan dengan berbagai pihak. Tentu ini perlu percepatan. Nanti mudah-mudahan juga dengan adanya nanti kewenangan lurah dan camat sudah diberikan siapa lebih banyak lagi nanti kerjasamanya. Sementara itu, Kadis Dukcapil Kota Banjarmasin, Yusna Irawan mengatakan, kehadiran dua aplikasi ini merupakan satu perjalanan yang panjang yang memakan waktu 3 tahun lebih, karena sebelumnya ada beberapa sistem di dalamnya yang tidak berjalan karena belum memenuhi syarat dari Kementerian Dalam Negeri. Setelah diluncurkan, aplikasi ini telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti rumah sakit, posyandu, lembaga pendidikan usia dini, dan lainnya untuk menerbitkan administrasi secara cepat yang akan dibantu petugas setempat untuk masyarakat yang gaptek dan tidak punya HP canggih. Kami membuka beberapa akun, jadi akun kerjasama misalnya dengan lembaga-lembaga di rumah sakit, kemudian ada beberapa TK, PAUD dan sebagainya, posyandu dan sebagainya. Ini proses terus, akan bertambah terus akun ini yang kita sebut yang namanya kolektif. Jadi masyarakat itu bisa langsung datang ke rumah sakit yang melahirkan, misalnya langsung rumah sakit itu langsung diproses oleh rumah sakit. Nah, upload persyaratan itu pihak rumah sakit. Nah, masyarakat di sekitar kelurahan yang tidak mengerti teknologi itu silakan datang ke kelurahan. Petugas kelurahan dan petugas UPTD itu akan membantu melalui handphone yang kita sediakan di UPTD. Nah, atau handphone warga sendiri, kemudian petugas kami yang mengarahkan melalui sistem itu. Jadi tidak ada alasan sebenarnya tidak bisa menggunakan sistem ini. Sejak uji coba pada Januari hingga Mei ini, sudah ada 11.800 orang lebih yang menggunakan aplikasi ini dan rata-rata selesai dalam waktu 27 menit dengan ketentuan persyaratan lengkap. Sementara untuk dokumen berbentuk kertas seperti kartu keluarga dan sejenisnya dikirim melalui file PDF untuk dicetak sendiri, sementara untuk KTP dan lainnya bisa diambil melalui UPTD masing-masing kecamatan atau diantarkan ke rumah yang bersangkutan di akhir pekan. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Asma Sedunia, pemerintah Kota Banjarmasin menggelar senam asma sebagai salah satu langkah preventif untuk pencegahan karena pergerakannya lebih kepada pernafasan. Ratusan ASN Pemkot Banjarmasin bersama masyarakat mengikuti senam asma yang diadakan di halaman Balai Kota Banjarmasin Jumat pagi. Kegiatan ini dalam rangka merayakan Hari Asma Sedunia yang banyak belum diketahui masyarakat dengan tema Asma Care for All, artinya semua orang harus bisa mendapat perawatan. Wali Kota Banjarmasin yang juga Ketua Yayasan Asma Indonesia, Cabang Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan,
Kegiatan ini digelar bekerja sama dengan YAI Kota Banjarmasin sebagai salah satu langkah preventif pencegahan asma karena pergerakannya lebih kepada pernafasan. Untuk itu, ia meminta Dinas Kesehatan untuk mengkampanyekan aksi serupa di tiap puskesmas dan bekerja sama dengan Kormi yang menggalakkannya di kampung bermain. Untuk meningkatkan derajat kesehatan jangan sampai terjadi asma berulang, makanya perlu ada upaya pencegahan untuk sosialisasi kepada masyarakat nanti melalui Dinas Kesehatan di puskesmas, termasuk juga kampung bermain. Ya, Kamber kan kita ada 20 kampung bermain di Kota Banjarmasin di 5 kecamatan. Nah, kita kerjasama dengan Kormi untuk mensosialisasikan ini baik di puskesmas maupun di kampung bermain agar masyarakat tahu tentang asma. Dalam kesempatan ini juga dilakukan sosialisasi bersama dokter paru yang menyampaikan beberapa tips untuk mencegah selain dengan senam. Tim Liputan Banjar TV. Beralih ke segmen lainnya, Sekolah Dasar Islam Terpadu Uhwah 2 Banjarmasin terus menanamkan jiwa cinta lingkungan kepada peserta didiknya melalui berbagai cara, termasuk mengajak masyarakat di sekitar sekolah untuk turut serta menjaga lingkungannya. Beginilah aksi kader Adiwiyata SDIT Ukhuwah 2 Banjarmasin saat turun ke pasar lokasi di Jalan Peronas 1, Pemurus Baru Banjarmasin Selatan yang berada tak jauh dari sekolah mereka untuk mengkampanyekan gerakan cinta lingkungan kepada pengunjung dan pedagang Rabu 10 Mei 2023. Sembari membawa poster bergambarkan untuk menjaga lingkungan tetap bersih serta hemat air dan energi untuk menyelamatkan bumi, puluhan siswa ini mengajak masyarakat untuk peka terhadap kondisi lingkungannya masing-masing agar pasar senantiasa terlihat indah dan bersih. Tak hanya sebatas itu, anak yang didampingi beberapa orang guru turut mengkampanyekan aksi serupa di sepanjang jalan ketika menuju sekolah, sembari memungut sampah yang berserakan di jalanan. Aksi ini menjadi salah satu visi misi sekolah yang mengusung program berwawasan lingkungan yang tidak hanya fokus terhadap sikap dan perilaku religius semata. Adalah bagian dari kita proses menanamkan sesuai visi misi sekolah berakhlak, berprestasi, mandiri dan berwawasan lingkungan. Jadi di sisi kekhasan kita ingin menanamkan bagaimana pendidikan itu tidak hanya pada pengetahuan kepada sikap perilaku yang misalnya religius, keagamaan dan akhlak biasa, tetapi juga bagaimana ke lingkungan. Nah, jadi bagaimana menanamkan kita bisa dan juga anak bisa untuk melakukan cinta lingkungan, karena kedepannya kan lingkungan kemudian alam dibutuhkan oleh orang lain, tidak hanya anak-anak kita semua. Jadi mudah-mudahan bisa sadar begitu. Terkait penilaian atau tidak dinilai, itu adalah proses bahwa mudah-mudahan dengan kita membiasakan, lambat laun nanti anak kita terbiasa untuk sadar lingkungan. Pada kesempatan ini, anak turut menanam pohon di pinggir jalan raya untuk menghijaukan lingkungan agar ke depan mereka lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Kampanye tentang penghematan energi dan tentang penyelamatan bumi. Apa yang tadi yang dilakukan pas kampanye itu? Menyadarkan para warga tentang kita menjaga bumi dan menghemat energi air. Tadi selain kampanye apalagi yang dilakukan? Ada menanam pohon, membuang sampah. Kami menanam pohon untuk menghijaukan bumi dan mengatasi pemanasan global akhir-akhir ini. Sejak berdiri sendiri, SDIT Ukhuwah 2 Banjarmasin kini sedang berfokus untuk mencapai adiwiyata tingkat provinsi yang kini semuanya telah dipersiapkan secara matang sehingga target untuk meraih penghargaan tersebut bisa terwujud. Eko Anggoro, Banjar TV. Menutup perjumpaan kita pemirsa, peluang usaha menanam pohon kopi dilakukan Dwi Putra Kurniawan sejak tahun 2015 lalu. Di atas lahan seluas 17 hektar bekerja sama dengan petani kopi di Kelurahan Awang Bangkal, Banjarbaru,
Kini produknya itu sudah mulai menghasilkan pundi-pundi rupiah. Peluang usaha ini dibaca oleh Dwi Putra Kurniawan. Sejak tahun 2015 lalu, di atas lahan seluas 17 hektar, ia mulai melakukan penanaman pohon kopi bekerja sama dengan petani kopi di Kelurahan Awang Bangkal, Banjarbaru. Saya memulai tertarik dengan kopi itu sebenarnya karena latar belakang kuliah saya dulu di Aceh ya. Di Aceh di mana kopi menjadi salah satu komoditi unggulan Provinsi Aceh dan melihat kehidupan petani-petani kopi di Aceh cukup sejahtera. Nah itu yang membuat kita melihat bagaimana sebuah komoditi perkebunan rakyat ketika komoditi itu punya nilai jual tinggi yang sangat menjanjikan. Contoh di Aceh yang sudah menguasai pasar dunia dan salah satu kopi paling favorit di dunia. Nah, untuk bisnis kopi di Kalimantan, saya coba meniru apa yang saya lihat waktu saya masih kuliah dulu, dan ternyata di Bumi Borneo tanahnya kurang lebih sama. Nah, bahkan kita di sini ada keuntungan lain, ada tanah yang tidak mengandung vulkanis, kopi bisa tumbuh, jadi cita rasa kopi kita pasti unik. Si kopi di pasar itu kan sangat terbuka ya, karena kopi merupakan minuman nomor 3 yang paling banyak diminum manusia di bumi. Nah, sudah itu kopi juga punya jenis-jenis yang beraneka ragam. Jadi kita di Kalimantan Selatan punya kopi 4 jenis, yaitu untuk di dataran rendahnya kita punya Liberica, Excelsa, dan untuk di dataran tingginya kita punya Robusta dan Arabica. Di Kalimantan Selatan lengkap untuk jenis kopi yang dipasarkan di pasar global. Untuk pemasaran pun, selain menjual langsung di Kafe Biji Kopi Borneo, Jalan Sidodadi 2, nomor 27, Lok Tambat Selatan, Kota Banjarbaru, yang menjadi trademark kopinya, Dwi Putra asal Jambi ini juga menggunakan media sosial untuk sarana penjualannya. Hingga saat ini pundi-pundi rupiah kopi produksinya sudah beromset puluhan juta rupiah. Edi Banjarbaru melaporkan untuk Banjar TV. Tuntas sudah lintas Banwas pekan kali ini, nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata, saya Murtasia dan yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.